Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya dalam pagi hari ini semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan diskusi panel yang akan kami angkat temanya yaitu pembelajaran di masa COVID-19. Sebelum melanjutkan dalam kegiatan diskusi panel, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neti Kristina Pardosi yang berperan sebagai moderator dalam kegiatan diskusi panel pada saat ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang berperan menjadi panelis dalam kegiatan diskusi panel ini berikut dari kelompok 3 PBSI kelas 1. Fitri Dwi Rahmawati atau kita panggil Mbak Fitri, lalu ada Lumatul Ilmas Lilia yang kita panggil Mbak Lili, lalu ada Utlia Matlaul Hasna yang kita panggil Mbak Lia, dan yang terakhir yaitu Sri Dewi Aisyah atau kita panggil Mbak Syifa. Saya akan menjelaskan latar belakang yang terjadi mengenai masa COVID-19 yang akhir-akhir itu dimulai pada akhir tahun 2019, di mana dunia tengah dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19, atau yang sering kita sebut juga dengan virus corona. Nah, wabah ini dilaporkan teridentifikasi di sekitar pertengahan bulan Desember 2019 lalu di sebuah pasar makanan laut yang terletak di kota Wuhan, Cina. Virus ini diduga sangat mudah tertular melalui cairan tubuh manusia yang dihasilkan dari bersin, batuk, berbicara, bersentuhan, dan lain sebagainya. Dan hampir seluruh negara di dunia terkena wabah ini, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga semua kegiatan yang biasanya dilakukan secara normal, kini harus dilakukan dengan beberapa perubahan, termasuk dengan kebiasaan baru, yakni menyiapkan atau menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya juga dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya masih tetap berjalan, kini diadakan kurikulum yang cenderung mendadak atau kurikulum sederhana yang diberlakukan hanya untuk pada saat pandemi virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami akan mengangkat beberapa subtema, yakni diantaranya adaptasi mengikuti kegiatan pembelajaran selama masa pandemi, lalu keefektifan pembelajaran, tantangan pendidikan jenjang menengah, dan pandemi bukan halangan untuk belajar. Bersama dengan para panelis yang telah terhubung saat ini, saya akan menanyakan beberapa pendapat. Yang pertama dengan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Ya, halo. Baik Mbak Fitri, menurut Mbak Fitri, bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran daring selama pandemi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Neti. Sebelumnya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pendapat saya mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk upaya menstabilkan kondisi pendidikan Indonesia agar tidak terlalu tertinggal jauh dengan pendidikan negara lain. Meski demikian, orang-orang belum terbiasa dengan sistem seperti ini, jadi banyak orang yang mengalami cultural lag atau ketertinggalan budaya. Saya juga memiliki dua solusi untuk yang menurut saya lebih baik digunakan, yaitu seperti memberikan kesempatan bergantian untuk belajar di sekolah atau belajar offline dan belajar daring. Hal ini bisa dilakukan dengan misalnya 15 orang terlebih dahulu melaksanakan pembelajaran offline, kemudian berganti-ganti setiap waktu, namun juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Solusi yang kedua, jika solusi yang pertama tidak memungkinkan untuk dilakukan, bisa juga menggunakan solusi yang kedua ini, yaitu sekolah-sekolah bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak atau media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Terima kasih Mbak Neti. Ini pendapat saya mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Lalu Mbak Fitri, secara fakta yang ada, apakah menurut Mbak Fitri pembelajaran di masa pandemi ini termasuk efektif?
Menurut saya sudah tepat namun belum efektif ya, karena masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh peserta didik, entah itu kendala dari dalam diri peserta didik itu sendiri atau juga bisa dari kendala dari luar. Sehingga menurut saya pemerintah perlu melakukan tindak lanjut dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, seperti mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring mungkin. Seperti itu. Baik, pada Mbak Fitri atas pendapatnya. Lalu di sini juga sudah bergabung bersama kami ada Mbak Lili. Halo Mbak Lili. Iya, halo. Baik Mbak Lili, menurut Mbak Iya. Lili apa saja kendala yang terjadi, misalnya di domisili atau wilayah di sekitar Mbak Lili sendiri? Itu kendalanya apa saja, Mbak? Iya. Baik, pertanyaannya terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi praktik pembelajaran daring ini memang cukup efektif dalam menekan penyebaran virus corona karena tidak terjadi kontak sosial antara satu orang dengan orang lainnya. Namun masih terjadi beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik. Khususnya di domisili saya, tidak semua peserta didik memiliki fasilitas yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti handphone dan juga laptop. Kemudian koneksi internet juga menjadi kendala yang cukup serius dialami oleh para peserta didik, karena kita juga tidak bisa menjamin ketika pembelajaran berlangsung, koneksi internet terus stabil. Kemudian selain itu, orang tua juga sering mengeluh tidak paham mengenai materi yang akan disampaikan oleh anaknya ketika mendampingi pembelajaran dan kegagalan dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Baik, Mbak Lili. Berarti kendala yang dominan terjadi itu contohnya apa, Mbak? Salah satu yang paling menjadi dominan di wilayah Mbak Lili? Mungkin salah satu kendala yang paling dominan di domisili saya contohnya mengenai koneksi internet. Karena wilayah yang jauh dari pusat kota, jadi koneksi internet sering tidak stabil ketika pembelajaran berlangsung. Baik, Mbak Lili, kalau boleh tahu, itu daerah domisili Mbak Lili itu di kota mana, Mbak? Di kota Rembang. Oh, baik, Rembang. Selanjutnya, Mbak Lili, kira-kira apa harapan Mbak Lili melihat kendala yang telah Mbak Lili sebutkan tadi? Ya. Jadi diharapkan pembelajaran daring ini menjadi solusi yang tepat ketika pandemi ini berlangsung. Masalah-masalah seperti fasilitas yang kurang memadai, kemudian koneksi internet yang tidak stabil, juga semoga segera teratasi. Pemerintah juga harus memberikan kontribusi dalam masalah tersebut. Kemudian orang tua juga harus memiliki waktu yang lebih untuk mendampingi anak-anaknya ketika pembelajaran berlangsung, khususnya yang masih berada atau duduk di bangku SD maupun SMP, karena mereka masih butuh dampingan, pengawasan maupun pengajaran dari kedua orang tuanya di rumah. Baik, terima kasih Mbak Lili atas pendapatnya. Lalu di sini juga sudah bergabung bersama kami ada Mbak Utlia atau yang kita sapa sebagai Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Halo. Baik Mbak Lia, menurut Mbak Lia sendiri melihat dari beberapa sudut pandang dari Mbak Fitri dan Mbak Lili, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran daring? Ya, sebelumnya selamat pagi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring saat ini. Yang pertama kelebihannya, yaitu orang-orang menemukan cara baru untuk menyampaikan materi pendidikan, sehingga metode tersebut bisa diterapkan lagi pada masa depan jika terjadi kendala yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, siswa tidak hanya bergantung kepada guru, namun siswa dapat belajar mandiri, melakukan riset menggunakan internet untuk mencari bahan pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu kurang efektifnya penyampaian materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen atau guru kepada siswa. Yang selanjutnya, tidak semua siswa memiliki dan mampu menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan yang lainnya.
Terus kekurangan yang ketiga yaitu sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius dalam pembelajaran dan mana siswa yang kurang serius dalam mengikutinya. Begitu Mbak Neti. Baik, Mbak Lia. Berarti dari pendapat Mbak Lia ada kelebihan dan kekurangan ya tadi. Ya. Selanjutnya Mbak Lia, mengapa dengan adanya pandemi saat ini bukan berarti akan menjadi halangan untuk melakukan pembelajaran? Ya, bukan menjadi halangan karena pandemi akan segera berakhir. Untuk saat ini, kita hanya diminta untuk belajar di rumah masing-masing. Tidak bertemu secara langsung bukan menjadi hambatan untuk kita belajar. Untuk guru, harus membenahi program menggunakan internet. Guru dapat menggunakan program baru untuk media belajar. Kalau soal bertemu, bisa menggunakan media aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Di rumah, kita juga tetap dapat produktif, yaitu dengan cara menghasilkan karya seperti membuat cerpen, membuat buku, dan membuat puisi. Dengan adanya pandemi yang membuat semua orang merasa resah ini, kita intinya dapat meningkatkan kualitas belajarnya lagi. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Lia atas jawabannya. Selanjutnya di sini sudah ada bersama kami dengan Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. Halo juga Mbak Neti. Baik Mbak Syifa. Menurut Mbak Syifa, apa saja bentuk tantangan yang dihadapi pendidikan pada saat ini? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Neti yang telah memberikan pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya akan menjelaskan asal-usulnya terlebih dahulu. COVID-19 merupakan suatu virus yang disebabkan oleh SARS. Penyakit ini bisa menimbulkan gangguan pernafasan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gejala flu dan infeksi paru-paru. Dapat dilihat bahwa pandemi ini telah menyebar hampir ke seluruh negara negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia, di situ mulai terkena dampaknya, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dengan adanya pandemi ini, bahwa COVID-19 ini bisa mengubah seluruh sistem yang ada di Indonesia, misalnya dalam bidang pendidikan. Saat ini kita ketahui bahwa tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di dalam ruangan kelas yang lazimnya digunakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari tantangan pendidikan ini juga menimbulkan kelebihan. Misalnya, tadinya ada seorang guru yang tidak mengetahui tata cara penggunaan teknologi. Maka saat ini mau tidak mau ia harus mampu memanfaatkan penggunaan IT. Namun di samping itu juga menimbulkan pertikaian dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki gawai, juga minimnya jaringan, itu juga bisa menimbulkan miskonsepsi materi, sehingga juga akan menimbulkan kesenjangan teknologi terhadap antara guru dan siswa. Dengan demikian, tantangan pendidikan juga akan menimbulkan risiko hilangnya pengalaman belajar di kelas dan beban psikologi terhadap guru, siswa, dan orang tua. Seperti itu Mbak Neti. Baik Mbak Syifa, berarti yang termasuk tantangannya adalah kita harus bisa menguasai teknologi ya. Maksudnya di sini adalah kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Bukan gitu ya Mbak Syifa? Ya, benar sekali Mbak Neti. Baik Mbak Syifa, selanjutnya strategi yang dilakukan pemerintah saat ini, menurut Mbak Syifa apakah itu sudah tepat? Ya, menurut saya sih kurang efektif ya Mbak. Sepengetahuan saya sekarang Kemendikbud itu telah mengambil strategi untuk mengatasi penanganan seperti ini dengan cara mengeluarkan surat edaran dengan nomor 4 tahun 2020 yang berisikan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Menurut saya, mungkin pada jenjang SD, SMP, dan SMA, itu kepala sekolahnya bisa mengikuti anjuran kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah telah memberlakukan sistem kurikulum darurat, yang dimana kurikulum tersebut merupakan
suatu kurikulum penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya. Itu bisa berlaku pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Seperti itu, Mbak Neti. Baik, terima kasih kepada Mbak Syifa atas pendapatnya. Lalu di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan secara umum. Yang pertama yaitu, bagaimana proses adaptasi para pelajar atau sosialisasi di masa pandemi ini? Baik, Mbak Neti, saya akan mencoba memberikan opininya. Baik. Mungkin ya, di saat ini proses adaptasi mungkin kurang efektif ya Mbak, soalnya interaksi itu lebih baik secara langsung dan juga berkenalannya pun lebih nyaman Mbak. Jadi menurut saya, interaksi ini kurang bagus atau bisa dikatakan kurang efektif. Jadi sangat disayangkan. Contohnya kita sebagai mahasiswa sudah hampir 1 semester, itu belum bertemu dan berkenalan secara langsung. Jadi ya kurang baik lah Mbak, kurang bagus dan kurang nyaman seperti itu. Ya, selanjutnya perkenalkan, saya Utlia Matul Hasna izin menjawab pertanyaan dari Mbak Neti tadi. Mungkin saya sebagai mahasiswa dalam menyikapi hal tersebut, kita sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi semisal dapat membuat program seperti seminar online yang bisa diikuti seluruh mahasiswa di Indonesia secara gratis. Kita hanya bermodalkan kuota internet. Selanjutnya kita juga dapat memanfaatkan waktu yang luang tersebut untuk membaca di perpustakaan terdekat dari rumah kita. Terus untuk berdiskusi kita dapat menggunakan media seperti WA dan aplikasi lainnya. Begitu Mbak Neti. Baik, terima kasih kepada Mbak Syifa dan Mbak Utlia atas pendapatnya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah strategi yang dilakukan atau apakah solusi kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi atau melihat dari pembelajaran pandemi saat ini? Bagaimana solusi kita? Ada panelis yang ingin mengutarakan pendapat? Iya. Baik, Mbak Fitri. Ya, jadi solusi kita sebagai mahasiswa, kita bisa belajar mandiri mengenai mata kuliah yang akan dipelajari, agar kita itu memiliki pandangan sebelum melakukan pembelajaran secara daring di mata kuliah tersebut. Kemudian selain itu, kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam hal pendidikan, yaitu dengan membantu anak-anak SD belajar. Jadi sistemnya itu kita mendampingi pembelajaran itu, atau dengan kata lain menggantikan sebagai guru di lingkungan sekitar kita. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan kita untuk sedikit membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Baik, ada dari panelis lain lagi mungkin yang ingin menambahkan? Ya, baik. Mbak Neti, saya mau menambahkan. Baik. Ya. Jadi memang ketika pandemi ini mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran supaya kita bisa menangkap materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru dosen. Kemudian kita juga harus kreatif untuk mencari sumber-sumber referensi materi dari yang lainnya. Kemudian seperti yang dikatakan Mbak Fitri tadi, saya setuju. Kita bisa memberikan materi kepada anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita, mengenai mereka yang belum paham yang mana, kemudian kita bisa mengajarinya. Lalu, ketika ada anak-anak yang di sekitar lingkungan kita yang membutuhkan fasilitas seperti handphone maupun laptop, kita bisa meminjaminya. Dan kita bisa membantu ketika ada yang kesulitan dalam menggunakan koneksi internet. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mbak Lili atas pendapat yang diutarakannya. Dengan ini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi panel kita pada saat ini. Melihat dari berbagai pendapat dan pandangan dari para panelis serta menunjukkan lebih kepada fakta yang ada, nah hasil diskusi panel pada saat ini menunjukkan kita untuk lebih kepada proses adaptasi yang mau tidak mau harus dilakukan. Meski begitu, hal tersebut bukanlah sebagai penghalang kita untuk tetap menuntut ilmu.
karena peran kita adalah sebagai pelajar atau mahasiswa. Dan tentunya kita juga harus selalu merasakan bersyukur juga dan tidak mudah menyerah atau mengeluh atas situasi yang terjadi pada saat ini di penghujung 2020. Tentunya kita akan berharap semoga di hari-hari selanjutnya dunia kita menjadi lebih baik lagi dan kita selalu bersyukur atas hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Solusinya pasti ada dari kemauan juga dari keikhlasan diri kita sendiri serta dorongan dari orang lain. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan dan tetap semangat. Berakhir sudah sesi kita dalam kegiatan diskusi panel pada hari ini. Saya Neti Kristina Pardosi sebagai moderator undur diri bersama para panelis yang lainnya. Terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.